Kalau dengar kata ibadah, apa sih yang muncul di kepala Anda? Mungkin sesuatu yang khusyuk, serius, semacam kewajiban gitu ya. Tapi gimana kalau ibadah itu sebetulnya adalah sebuah pesta? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah gagasan yang cukup provokatif dari teolog John Piper. Dia menyebutnya hedonisme Kristen. Kedengarannya aneh ya, tapi intinya sebenarnya sederhana. Tuhan itu paling dimuliakan justru saat kita paling merasa puas dan bersuka cita di dalam Dia. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ya kan? Buat banyak dari kita ibadah itu ya rutinitas. Sesuatu yang kita lakukan karena emang seharusnya begitu. Sebuah tugas, sebuah checklist mingguan yang harus dicantang. Seringnya perasaannya datar-datar aja, bukan sesuatu yang bikin kita semangat banget. Tapi pertanyaannya, apa bener harusnya gitu? Gimana kalau ternyata Tuhan itu nggak nyari kewajiban kita, tapi sukacita kita? Gimana kalau ibadah itu bukan beban yang harus dipikul, tapi justru sebuah perayaan yang harus dinikmati? Nah, buat ngebongkar ide yang kedengerannya radikal ini, kita perlu mundur sedikit ke sebuah cerita dari Alkitab. Sebuah percakapan yang di atas kertas harusnya nggak pernah terjadi. Lokasinya di sebuah sumur di Samaria, dan obrolan ini bakal mengubah cara kita melihat ibadah selamanya. Oke, kita mulai dari sini. Biar kebayang konteksnya, ini bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa loh. Pertemuan ini benar-benar nabrak semua aturan sosial dan budaya pada zaman itu. Coba bayangin deh situasinya tegang banget. Seorang pria Yahudi yang juga seorang guru agama ngajak ngobrol seorang perempuan Samaria. Samaria loh yang dianggap musuh bebuyutan. Udah gitu seorang pria ngobrol sama perempuan asing di tempat umum, itu udah skandal. Jelas banget ada sesuatu yang super penting yang mau disampaikan di sini. Nah, obrolan ini kan awalnya simpel banget ya, cuma minta minum. Tapi dari situ topiknya langsung belok ke sesuatu yang jauh lebih dalam. Yesus ternyata nggak lagi ngomongin air biasa. Yesus nawarin yang namanya air hidup. Ini bukan sekedar air pelepas dahaga ya. Menurut Piper, ini tuh metafora buat sebuah kepuasan rohani yang bener-bener dalam. Kehadiran Roh Kudus yang seolah-olah jadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus mancar ngasih kehidupan sejati. Kepuasan yang nggak bisa ditawarin sama dunia ini. Ya wajar sih, si perempuan ini nanggepinnya lurus-lurus aja. Dia mikir, wah enak dong. Kalau ada air kayak gitu, saya nggak perlu capek-capek nimba lagi tiap hari. Fokusnya masih soal praktis, soal kebutuhan fisik. Dia belum ngeh sama tawaran spiritual yang luar biasa ini. Dan disinilah plot twistnya. Tiba-tiba banget Yesus ganti topik. Bukan ngelanjutin ceramah teologi, tapi langsung to the point, nusuk ke akar masalah di hidup perempuan itu. Kenapa? Karena dia tahu penghalang terbesar buat ibadah itu seringkali bukan karena kita nggak ngerti, tapi karena ada sesuatu dalam hidup kita yang kita sembunyiin. Nah, karena ngerasa kesindir soal kehidupan pribadinya, perempuan ini ngelakuin hal yang sering kita lakuin juga, ngales. Dia langsung alihin topik ke perdebatan teologi yang lagi hits waktu itu. Soal tempat ibadah yang benar tuh di mana sih? Di gunung ini atau di Yerusalem? Jawaban Yesus ini jujur, revolusioner banget. Dia bilang masalahnya tuh bukan di mana kita ibadah, tapi gimana caranya. Dalam roh dan kebenaran maksudnya gimana? Menyembah dalam roh itu artinya seluruh hati kita ikut terlibat, emosi kita, pikiran kita, hasrat kita, semuanya. Sementara menyembah dalam kebenaran artinya ibadah kita harus nyambung sama siapa Tuhan itu sebenarnya, sesuai yang Dia nyatakan, bukan Tuhan versi karangan kita sendiri. Oke, roh dan kebenaran ini kan agak abstrak ya. Nah, biar gampang, John Piper ngasih analogi yang keren banget. Coba kita bayangin sebuah tungku pemanas. Gini cara kerjanya. Bahan bakarnya itu adalah kebenaran tentang siapa Tuhan. Tungkunya itu adalah roh atau batin kita. Nah, pas bahan bakar kebenaran ini dibakar di dalam tungku hati kita, hasilnya adalah panas. Panas inilah emosi ibadah yang asli. Sukacita, rasa kagum, syukur. Kalau cuma panas doang tanpa bahan bakar, itu cuma emosi sesaat. Tapi kalau cuma bahan bakar tanpa panas, itu cuma jadi pengetahuan dingin yang nggak ada rasanya. Jadi dua-duanya harus ada. Oke, dari sini kita masuk ke argumen utamanya. Kalau ibadah yang sejati itu soal luapan hati yang tulus, terus gimana nasibnya ibadah yang cuma dijalanin karena ya kewajiban? Ada kutipan dari Perjanjian Lama yang Yesus juga pernah pakai. Intinya jelas banget. Tuhan tuh nggak terkesan sama ritual kosong. Ibadah yang cuma di mulut doang, sementara hatinya kemana-mana, itu dianggap percuma,
sia-sia. Analogi dari Piper ini ngena banget. Coba bayangin ada suami pas anniversary bilang ke istrinya, "Sayang, ini tugasku buat ngasih ciuman ke kamu." Aduh, itu kan bukan pujian, malah kayak ngehina, ya kan? Nah, katanya, kayak gitu juga rasanya pas kita datang ke Tuhan cuma karena tugas. Itu justru nggak memuliakan Dia. Nah, inilah jantung dari gagasan hedonisme Kristen itu. Ini bukan soal jadi egois dan cuma nyari senang-senang ya, bukan. Intinya adalah ini. Ternyata puncak sukacita kita dan puncak kemuliaan Tuhan itu ketemu di titik yang sama. Saat kita merasa paling puas di dalam Tuhan, di saat itulah Dia paling dimuliakan. Jadi, ngejar sukacita di dalam Tuhan itu sendiri adalah sebuah bentuk ibadah. Oke, ini kita sampai di bagian terakhir yang menurut saya paling nampar. Kalau Tuhan nawarin sukacita yang gak ada batasnya, kenapa kok ibadah kita seringnya anyep ya, hambar gitu? Mungkin masalahnya bukan di keinginan kita. Di sini Piper ngutip C.S. Lewis, dan ini dalam banget. Masalah kita, kata Lewis, bukan karena kita terlalu banyak mau, tapi justru karena kita terlalu gampang puas. Kita ini kayak anak kecil yang asyik main kue lumpur di tempat kumuh, dan gak bisa ngebayangin serunya diajak liburan ke pantai. Kita puas sama kesenangan-kesenangan kecil karena kita nggak tahu ada tawaran yang jauh lebih gede. Jadi poinnya bukan jangan cari bahagia, justru sebaliknya. Poinnya adalah berhenti puas sama bahagia yang receh. Tuhan itu ngajak kita buat ngejar sukacita yang paling pol, yang paling dalam, yang paling awet, dan itu cuma bisa ditemuin di dalam Dia. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungin sama-sama. Gimana kalau ternyata penghalang terbesar kita buat beribadah itu bukan karena kita mau bahagia, tapi karena kita rela dibahagiain sama hal-hal yang sepele? Jangan-jangan kita nolak undangan pesta besar cuma demi mengutin remah-remah di lantai. Apa yang mau kita pilih? Karena pada akhirnya ibadah sejati itu bukan soal nahan-nahan keinginan, tapi soal ngarahin semua keinginan kita ke satu-satunya sumber sukacita yang gak ada habisnya, yaitu Tuhan sendiri.